tersebut bisa membaca laporan keuangan dengan mudah atau dibanding SAK etap. Lalu yang terakhir SK etap dinilai terlalu sederhana dan kurang mampu menjawab kompleksitas bisnis entitas privat modern. Jadi lebih tujuannya sih lebih ini ya. Salah satunya adalah untuk bisa bersaing di dunia internasional gitu ya, biar bisa orang-orang asing itu mudah membaca laporan keuangannya karena standarnya didekatkan oleh IFRS Force Nah, selanjutnya pengertian dan ruang lingkup akan dijelaskan oleh rekan saya, Kabili ya. Sorry Kak. Kalau ada Kabili dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Billy. Kita lanjutkan untuk tujuan dan manfaat SAK etap. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Billy, rekan saya Mas Billy dan Kak Septi bahwa SAK etap ini untuk usaha yang menengah dan sampai
tapi tidak untuk digunakan atau digunakan di bursa efek. Jadi, tujuan dan manfaat SAK etap ini yaitu yang pertama tujuannya mempermudah UMKM dan entitas kecil dalam menyusun laporan keuangan yang andal, sederhana, dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi investor, kreditor, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Adapun manfaatnya yaitu lebih sederhana dan mudah dipahami dibanding PSAK umum, memberi kemudahan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang efisien, memenuhi syarat pengajuan kredit, mempermudah pelaporan pajak, serta menyediakan informasi akuntansi yang bermanfaat untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan usaha. Dan untuk tujuan manfaat SAKEP-nya, next Mas. Tujuan manfaat SAKEP-nya yaitu tujuannya dirancang untuk entitas privat seperti koperasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan komprehensif dengan penyajian yang lebih kompleks dibanding SAK etap, serta mendorong peningkatan pemahaman SDM terhadap standar akuntansi yang terus berkembang. Dan adapun manfaatnya itu yaitu SAKEP dianggap lebih komprehensif daripada SAK etap, memberi laporan keuangan lebih kompleks dengan pilihan pengukuran investasi dan klasifikasi instrumen keuangan yang lebih rinci, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan UMKM dan memudahkan pengambilan keputusan entitas privat melalui penyajian laporan yang lebih relevan dan fleksibel. Jadi di sini perbedaannya itu SAK etap itu lebih sederhana laporan keuangannya daripada SAKEP. Di sini SAKEP ini jadi laporan keuangan itu lebih rinci dan sudah dapat digunakan oleh pihak eksternal yaitu seperti investor. Dan adapun untuk karakteristik, next Mbak, slide selanjutnya. Adapun karakteristik SAK etap dan SAKEP yaitu yang pertama SAK etap penggunaan biaya historis sebagai dasar pengukuran utama. Yang kedua yaitu tidak adanya kewajiban untuk menyusun laporan arus kas. Dan yang ketiga tidak diberlakukannya pengakuan aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajar kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Jadi di sini biaya historis dari usaha ini jadi dasar dalam pengukuran laporan keuangan dalam pengukuran pengambilan keputusannya dan tidak diwajibkan untuk menyusun laporan arus kasnya. Makanya lebih sederhana. Terus untuk karakteristik SAKEP yaitu yang pertama disusun khusus untuk entitas privat, contohnya usaha dagang, pabrik kecil, klinik, koperasi, dan sejenisnya. Dan yang kedua, lebih sederhana dari PSAK umum, prinsip akuntansinya tetap andal dan lebih praktis. Misalnya aset tetap cukup pakai model biaya, tidak wajib dev- devaluasi. Terus yang ketiga, tidak perlu laporan keuangan super lengkap. Tetap harus membuat laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Yang keempat yaitu fokus ke relevansi dan kemudahan, di mana mengutamakan supaya laporan keuangan mudah dipahami pemilik bisnis kecil atau menengah. Dan yang kelima yaitu adaptasi dari IFRS. Terus SAKEP ini banyak mengambil prinsip dari standar internasional IFRS tersebut. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk UMKM dan perusahaan startup karena biaya penyusunan laporan keuangan bisa ditekan dan tidak rumit. SAKEP cocok untuk UKM, koperasi, yayasan kecil, startup awal. Jadi di sini lebih dipermudah untuk penggunaan SAKEP-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zafia. Terima kasih. Setelah kita memahami karakteristik utama, memahami asal mula, pengertian, dan ruang lingkup, perkembangan sampai tujuan dan manfaat, SAKIP dan SAKETAP, kini kita akan melihat bagaimana karakteristik tersebut
tercerminkan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan. Saya akan melanjutkan dengan menampilkan struktur serta perbedaan bentuk laporan keuangan berdasarkan kedua standar ini. Yang pertama yaitu ada laporan raca di SAK etap, laporan raca namanya laporan raca, kemudian di SAKEP diganti menjadi laporan posisi keuangan. Berikut saya tampilkan contoh dari laporan keuangannya. Yang berada di sisi sebelah kiri yaitu ini contoh laporan keuangan yang berdasarkan SAK etap. Kemudian yang sebelah kanan yaitu ada contoh laporan keuangan yang dikutip dari draft exposure laporan keuangan SAKEP oleh IAI. Di SAK etap namanya yaitu neraca. Kemudian di SAKEP diganti menjadi laporan posisi keuangan. Untuk isinya masih sama, yaitu ada di SAK etap ada aset lancar, ada aset lancar, aset tidak lancar. Di SAKEP pun ada juga aset lancar, aset tidak lancar, sampai di ekuitas tetap sama isinya. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Di SAK etap namanya yaitu laporan laba rugi, sedangkan di SAKEP ini diganti namanya menjadi laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi. Untuk isinya masih sama, yaitu mengenai pendapatan, beban usaha, laba usaha. Namun di SAKEP ini ada dua ilustrasi yang akan kami tampilkan, yaitu yang pertama ilustrasi klasifikasi beban berdasarkan fungsi, di mana di format ini mengilustrasikan penggabungan biaya sesuai dengan fungsinya, yaitu biaya penjualan, distribusi, administratif, dan lain-lain. Kemudian laporan penghasilan atau yang di SAK etap yaitu laporan laba rugi, yang kedua yaitu ini ilustrasi yang kedua, ilustrasi klasifikasi beban berdasarkan sifat. Dalam format ini mengilustrasikan penggabungan beban sesuai dengan sifatnya, bahan baku dan bahan habis pakai, gaji pegawai dan imbalan kerja, depresiasi dan amortisasi, kerugian, penurunan nilai, dan lain-lain. Laporan keuangan yang ketiga yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Di SAK etap namanya laporan perubahan ekuitas, sedangkan di SAKEP namanya tetap yaitu laporan perubahan ekuitas. Penerapan SAKEP pada laporan perubahan ekuitas tidak memiliki perubahan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang menambah atau mengurangi jumlah ekuitas. Di ekuitas ini contohnya yang seperti di layar ini. Kemudian laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas. Di sebelah kiri laporan berdasarkan SAK etap dan yang sebelah kanan berdasarkan SAKEP. Penyajian laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung sebagaimana pada SAK etap. Penerapan laporan arus kas berdasarkan SAKEP hanya memiliki perbedaan dalam arus kas dari aktivitas operasi. Pada arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan tidak ada perubahan karena setelah penerapan SAKEP hanya terdapat dua penambahan akun, yaitu pajak kini dan imbalan kerja. Yang keduanya merupakan bagian dari kewajiban lancar. Kemudian yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Di SAK etap, namanya catatan atas laporan keuangan. Di SAKEP juga sama, namanya catatan atas laporan keuangan. CLLK merupakan pengungkapan dari penyajian seluruh laporan keuangan. Perubahan setelah penerapan SAKEP sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada empat laporan keuangan sebelumnya terhadap pengungkapan dari masing-masing akun. Kemudian meskipun perbandingan antara laporan keuangan berdasarkan SAK etap dan SAKEP ini menunjukkan perbedaan dalam aspek penyajian dan kompleksitas,
Masing-masing standar tidak terlepas dari tantangan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penting juga untuk membahas kendala dan kritik yang muncul saat SAK etap dan SAKEP ini diterapkan. Eh, Moderator boleh bisa bantu share screen? Ya, berikut ini adalah tantangan dan kritik saat penerapan SAKEP dan SAK etap. Tantangan untuk SAK etap yang pertama yaitu keterbatasan dalam kompleksitas transaksi. Standar ini dinilai terlalu sederhana untuk entitas yang transaksi bisnisnya mulai kompleks, seperti investasi, derivatif, atau kombinasi bisnis. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya fleksibilitas. Tidak semua jenis usaha bisa sepenuhnya mengikuti pengukuran berbasis biaya atau historis. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dalam implementasi. Banyak UMKM yang masih minim pemahaman akuntansi sehingga tetap memerlukan pelatihan dan pendampingan. Sedangkan tantangan untuk SAKIP, yang pertama yaitu tingkat kompleksitas yang meningkat. Meski lebih sederhana dari PSAK umum, SAKIP tetap cukup rumit bagi beberapa UMKM kecil. Tantangan yang kedua untuk SAKEP yaitu transisi dari SAK etap dan SAKEP. Entitas yang terbiasa dengan etap mungkin menghadapi kesulitan saat harus beralih ke EP karena perbedaan prinsip, pengakuan, dan pengukuran. Kemudian kritik umum. Yang pertama, SAK etap dianggap terlalu kaku untuk beberapa sektor usaha baru. Yang kedua, SAKIP dinilai belum sepenuhnya memperhitungkan karakteristik bisnis startup digital yang berkembang cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya terakhir ya teman-teman, kesimpulan akan disampaikan oleh Kak Billy. Kak Billy dipersilakan. Silahkan yang mau menanyakan berapa aja ya, boleh lewat chat.
Silakan. Oke, terima kasih. Dicatat ya, Mbak Mas, kelompok Baik, 5. Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Billy dan teman-teman kelompok 5. Saya izin bertanya ya, tadi di kesimpulan juga kan dibahas dikit tentang kombinasi bisnis ya. Nah, tadi berkaitan dengan kombinasi bisnis itu sendiri, sebetulnya kalau dari kasus kombinasi bisnis atau penggabungan UMKM, nah apakah SAK etap ini sebetulnya sudah memadai untuk menangkap sinyal-sinyal kompleksitas ya? Karena kan tadi juga dijelasin bahwa transaksinya itu sangat kompleks atau justru malah bisa memperbesar peluang terjadinya creative accounting. Seperti itu, Mas. Ya. Tadi pertanyaannya ini ya, apakah SKT mendukung kombinasi bisnis dari UMKM gitu ya, Riz? Riz, oke. Lanjut, Kak Billy siapa, Kak? Oh, ya. Kak Yuriza, silakan. Oke, makasih Mas Billy, Mbak Septi, dan teman-teman dari kelompok 5. Izin tanya ini, Mas Billy, Mbak Septi, tadi kan disampaikan oleh Mbak Septi untuk SAKEP sebenarnya sudah ada di tahun 2021, namun baru diberlakukan di tahun 2025, begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa harus menunggu sekian lamanya tuh ketika 2021 sudah ada, kenapa harus menunggu 2025 untuk diterapkan, diimplementasikan gitu. Nah, kemudian selama kurun 4 tahun ya berarti ya, apakah ada standar-standar baru dalam SHKEP ini yang disesuaikan ulang sebelum diberlakukan di tahun 2025? Karena kan yang kita ketahui setelah pasca 2021 itu kan pasca COVID ya, artinya kan perusahaan-perusahaan entitas memang lagi sedang merintis ulang pasca adanya pandemi seperti itu. Nah, apakah sudah disesuaikan dengan kondisi seperti itu ketika sebelum diberlakukan di tahun 2025 atau memang murni setelah 2021 ada hanya menunggu saja diberlakukan di 2025? Begitu, Mas Billy, Mbak Septi. Ya, satu lagi kali ya. So, dijawab dulu. Billy, Masya Allah. Yang mana, Kak Billy? Ya udah 5 aja, silakan dijawab. Ini Didiskusikan ya tepatnya. pertanyaannya mantap-mantap banget ya. Yang lain juga boleh menambahkan nanti yang bukan kelompok 5, silakan ya. Yang penting nanti ada catatannya ya untuk partisipasi dari diskusi ini. Siapa yang mencatat kelompok 5 salah satu? Ya, saya, Bu. Mbak Septi, ya silakan. Jawab.
Oke, Mas Billy. Terima kasih atas jawaban dan Ya, jabarannya. saya tambahkan sekalian ya sedikit. Jadi perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud selain goodwill ya, selain goodwill ya tentunya itu memang termasuk yang baru di SAK entitas privat dan itu memang tambahan. Dan di sini di entitas privat itu perlakuannya mirip dengan SAK umum ya, termasuk tadi yang dikatakan bahwa kalau dia ada umurnya maka boleh diamortisasi. Kalau tidak ada umurnya maka dia harus ditinjau ya secara berkala gitu setiap akhir tahun untuk mengetahui apakah ada penurunan nilai atau tidak. Nah, kemudian yang penting diperhatikan di sini aset tak berwujud itu hanya dapat diakui apabila eh, apabila itu muncul dari transaksinya dengan pihak ketiga, ya. Ada yang muncul dari transaksi dengan pihak ketiga, contohnya dalam kombinasi bisnis. Dalam penggabungan usaha, apabila pengakuisisi itu membayar ya, membayar kepemilikannya perusahaan anak tapi lebih besar dari nilai wajarnya. Nah, itu contoh ya. Jadi dalam transaksi akuisisi itu perusahaan induk itu kan membeli kepemilikannya perusahaan anak gitu. Kepemilikan perusahaan anak ini dalam hal ini adalah ekuitas atau aset bersih. Aset bersih kalau kita lihat di laporan posisi keuangan itu kan book value. Kemudian kalau akan diakuisisi dia di appraisal sehingga ada nilai wajarnya gitu ya. Apabila si perusahaan induk itu mau membayar lebih tinggi dari nilai wajarnya, maka itulah yang disebut muncul namanya aset tak berwujud yang disebut goodwill. Nah, dia tidak diamortisasi tetapi ditinjau untuk mengetahui adanya penurunan nilai wajarnya atau tidak. Jadi tidak boleh kita mengakui adanya aset tak berwujud tetapi berdasarkan apa namanya dihasilkan sendiri, diciptakan sendiri itu secara internal tidak boleh. Jadi misalkan gini, perusahaan merasa bahwa kita punya nilai lebih karena manajer-manajer kita ini lulusan luar negeri, berarti kita punya aset tak berwujud. Nah, itu yang seperti itu tidak boleh. Kalau zaman dulu saya belajar seperti itu boleh diakui, tapi sekarang menurut IFRS yang kemudian diadopsi oleh PSAK, nah itu inti dari aset tak berwujud adalah harus berasal dari transaksi dengan pihak ketiga. Seperti tadi yang dijelaskan Mas Billy, contohnya membeli lisensi gitu, ya. Oke, lanjut. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Henriko. Izin ya Bu, teman-teman. Yaitu pertanyaannya ada di kolom chat. Bagaimana SAKEP dapat memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan atau disebut good corporate governance dibanding dengan SAK etap dan bagaimana hal ini mempengaruhi pelaporan keuangan? Menurut saya, SAKEP ini kan lebih rinci daripada SAK etap. Jadi dari laporan keuangan kan kita bisa menilai nih tingkat akuntabilitasnya. Misalkan di laporan SAK etap, laporan arus kas itu lebih sederhana dalam bentuk misalnya itu akun aset tetap, misalkan peralatan. Di laporan keuangan arus kas, peralatan itu eh, lebih sederhana itu kata-katanya seperti harga perolehan peralatan, misalkan pembelian. Sedangkan di SAKEP itu aset tetap yaitu peralatan itu di ada lagi biaya depresiasinya. Jadi dari laporan arus kas ini kan kita udah tahu nih lebih rinci dalam bentuk pelaporannya gitu, Mas. Terus bagaimana hal ini mempengaruhi pelaporan keuangan? Yaitu dari laporan keuangan ini yang SAK etap hanya men- mencatat sebesar harga perolehan asetnya doang, tidak memperhitungkan depresiasi, sedangkan di SAKEP diperhitungkan depresiasinya gitu. Jadi itu salah satu mungkin da akuntabilitas dan dapat membuat tata kelola perusahaan itu lebih baik lagi gitu. Bagaimana dengan Mas Henriko? Terima kasih Mbak Christine penjelasannya. Berarti di SAK EP itu depresiasi diperhitungkan ya Mbak Christine ya?
Benar, Mas. Oke, makasih Mbak Christine penjelasannya. Oke, saya tambahkan sekalian ya. Jadi entitas privat itu memang dibuat tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dari perusahaan yang bukan entitas publik. Jadi dia menggantikan etap karena etap itu kan apa namanya bentuk negatif dari entitas publik, kemudian negatifnya tanpa akuntabilitas publik. Nah, untuk menghilangkan kesan itu maka diganti entitas privat. Jadi dia negasi dari entitas publik. Nah, tadi seperti dijelaskan tadi bahwa SAK entitas privat itu lebih sederhana dari SAK umum, tapi lebih komprehensif dari SAK etap. Jadi lebih komprehensif. Tujuannya memang ada beberapa hal ya penerapan SAK etap ini. Pertama, memudahkan akses pendanaan gitu ya. Akses pendanaan bisa lebih luas bagi entitas privat, kemudian juga meningkatkan komparabilitas, dan juga yang ketiga itu meningkatkan tentunya kualitas laporan keuangan. Jadi dengan sendirinya memang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas gitu ya. Jadi itu perubahannya. Ya, lanjut. Ya, silakan dilanjut. Masih ada 3 pertanyaan lagi yang belum terjawab ya. Saya mau coba jawab dari pertanyaannya Kayu Reza. Mengapa SAKEP yang sudah ada ya sejak tahun 2021, tapi baru diberlakukan di tahun 2025? Apakah ada penyesuaian ulang dalam kurun waktu masa tersebut, mengingat dalam masa itu adalah entitas sedang berusaha bangkit pasca pandemi COVID-19? Ya, sebenarnya ini pertanyaannya udah menjawab ya salah satu alasannya kenapa akhirnya ada waktu tunggu gitu antara etap ke EP gitu. Jadi dalam penerapan EP ini perusahaan yang akan perusahaan yang akan menerapkan dikasih waktu nih untuk mempelajari gitu ya. Terus penyuluhan pelatihan eh, terutama untuk para accountingnya, dan mengingat juga di 2020 ya sedang terjadi pandemi COVID yang membuat UMKM ini harus tetap bertahan di masa pandemi tersebut. Terus selain itu, DSAK IAI juga masih melakukan penyesuaian ya dan evaluasi terhadap penerapan SAKEP yang akan dilakukan. Itu Kak, ada yang mau nambahin? Izin menambahkan juga kenapa baru efektif berlaku pada tahun yang dimulai atau setelah 1 Januari 2025, karena sebetulnya ya udah dimulai dari untuk periode tahun buku, maksudnya udah dipakai gitu ya SKKEP-nya itu dari setelah 1 Januari 2022, kemudian tetap dikasih waktu transisi dan persiapan itu untuk menyesuaikan, untuk mempelajari, kemudian juga untuk penyelarasan dengan perkembangan standar lain. Jadi sebetulnya efektifnya 2025, tapi ketika 2022 itu udah ada yang menerapkan gitu. Ya, ya betul itu. Jadi kalau setiap PSAK, nggak cuma entitas privat ya, setiap PSAK perubahan, PSAK berubah itu pasti ada masa transisi. Jadi ini disahkan kan 2021, tetapi pasti ada penjelasan bahwa penerapan lebih dini juga apa namanya perbolehkan. Jadi nggak nggak harus berarti berarti kita harus nunggu 1 Januari 2005 untuk menerapkan, tidak demikian. Karena ada penjelasan penerapan lebih dini juga diperkenankan. Jadi kalau misalkan tahun 2022 ada yang sudah siap menerapkan ya silahkan gitu. Ya, tetapi per 1 Januari 2025 itu sudah efektif, artinya semua harus menerapkan entitas privat gitu. Itu bahasa untuk PSAK semua rata-rata seperti itu. Sehingga ada kata-kata tadi yang Mbak Zafia bilang, ada masa transisi. Ya, hanya ada penjelasan. Ya, lanjut. Terima kasih Bu Eti, Mbak Zafia, Mbak Septi. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Najib mengenai yayasan, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sejauh mana realistis bagi yayasan kecil untuk mengimplementasikan SAKEP secara konsisten. SAKEP ini bagi yayasan
kecil realisasinya dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran berdasarkan sumber-sumber yang ada dan percakapan dan diskusi sebelumnya. Entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pihak eksternal. Ini SAKP dan yayasan termasuk yang menerapkan SAKEP ini. Kemudian ada tantangan SAKEP yang disebutkan tadi juga ketika presentasi, yang kemungkinan juga akan menjadi tantangan kepada yayasan kecil. Meskipun SAKP ini dianggap lebih sederhana dari SAK umum dan lebih simpel dari SAK gitu ya. Implementasinya tetap menghadapi tantangan seperti yang pertama, cukup rumit dipahami kalau emang SDM-nya itu benar-benar awam atau tidak tahu sebelumnya mengenai SAK ini. Kemudian di yayasan juga ada keterbatasan anggaran. Diperlukan tambahan biaya untuk pelatihan atau konsultasi guna memahami dan mengimplementasi standar baru ini. Jadi intinya dari yayasan ini, eh, yayasan kecil ini ada keterbatasan pemahaman akuntansi, SDM, dan biaya sebagai tantangan implementasi bagi entitas kecil atau UMKM atau yayasan. Realisme bagi yayasan kecil untuk mengimplementasikan SAKEP secara konsisten dengan sumber daya yang sangat terbatas akan sangat menantang. Jadi eh, tantangannya itu ya di SDM dan biaya itu. Mas Najib, mungkin dari teman-teman atau Mas Najib ingin memberi tanggapan. Oke, Mbak, Bang cukup sih. dipahami, Mbak. Mas Najib, kalau misalnya yang punya yayasan kecil, mungkin bisa pakai SAKMKM kali ya, yang lebih sederhana dan nggak butuh banyak pelatihan untuk UMKM. Itu Mas Najib. Nah, kalau misalnya udah mulai besar yayasannya, baru dicoba pakai SAKMP. Oke. Kalau yayasan ini kan entitas privat, SAK, entitas privat, tapi itu kan untuk organisasi yang berorientasi laba. Ya, kalau misalkan yayasan tidak berorientasi laba, tentunya pakai ISAK 35 ya. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud yayasan itu yayasan yang tidak berorientasi laba, ya berarti itu masuk entitas non laba. Tapi entitas privat dan SAK, etap, PMKM ini tuh kan untuk entitas laba gitu ya, mungkin penjelasannya. Jangan pakai Jadi pakai PSAK 35 ya, Bu? ISAK Apa tadi, Bu? 35 ISAK, ya. ISAK Kemarin 35 ya? kita yang presentasi. Siap. Ya. Makasih, Bu Eti. Kalau Ihsan di mana?
Oke, thank you Mas. Di SAK entitas privat itu salah satu perbedaannya atau salah satu tambahan dari SAK etap itu salah satunya sudah mengatur tentang investasi pada entitas anak, entitas asosiasi maupun ventura bersama. Itu salah satu tambahan memang ya. Jadi kalau perusahaan itu kemudian dia eh, apa namanya melakukan penggabungan usaha atau melakukan akuisisi, maka dia mau tidak mau memang harus menerapkan eh, apa namanya memperlakukan investasi tersebut seperti yang berlaku pada SAK umum. Nah, itu diatur di SAK entitas privat, termasuk pencatatan dengan model biaya, dengan metode ekuitas, dan lain sebagainya, termasuk juga harus mengkonsolidasikan laporan keuangan gitu. Jadi itu di salah satu perubahan dari SAK etap ke entitas privat yang mengatur itu, gitu, Mbak. Jawabannya. Yang terakhir mungkin ya dari Kak Wida ya, yang akan dijawab oleh Kak Christine. Oke, terima kasih Mbak Septi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Wida, yaitu apakah penerapan SAKEP memudahkan kepatuhan terhadap regulasi pajak atau justru menimbulkan kompleksitas baru, dan bagaimana hubungan antara prinsip akuntansi dalam SAKEP dengan peraturan perpajakan di Indonesia? Dan satu lagi, entitas privat sebetulnya butuh diaudit tidak ya? Katanya gitu. Ini bercabang ya pertanyaannya, tapi memang dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Eti dan rekan saya, bahwa SAKEP ini digunakan untuk memudahkan dalam laporan keuangan. Otomatis laporan keuangan ini kan digunakan untuk pelaporan pajak nantinya. Sebelum pelaporan pajak harus dong, seharusnya kan eh, perlu diaudit. Jadi SAKIP ini sebagai acuan sih untuk perusahaan yang seperti koperasi untuk menyajikan laporan keuangannya gitu. Apakah ada tambahan dari yang lain atau bagaimana? Atau bagaimana dengan Beda? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah sih Kak, berarti memang butuh diaudit ya, meskipun emang skala mungkin MKM atau yang masih kecil gitulah ya. Berarti emang diaudit gitu. Iya, benar, Mbak. Itu Oh, diaudit. SAKIP ini digunakan itu sebagai acuan. Oke, oke, udah terjawab sih. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Kak Christine dan Kak Wida. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Kak Rozi. Ceritanya bagaimana pencatatan untuk yayasan organisasi yang mendapatkan pengelolaan tambang oleh pemerintah? Apakah itu dicatat sebagai hadiah atau hibah? Atau nanti malah jadi aset karena mungkin ada pergerakan ekonomi yang akan dimunculkan nantinya? Eh, Gimana? Namanya? Ini pertanyaannya lebih ke pencatatan untuk yayasan ya, dari Eh, teman-teman. Bukan, mungkin ini maksudnya ya, bagaimana kalau untuk sebuah entitas privat itu mendapatkan hibah gitu ya, dicatatnya sebagai apa? Mungkin seperti itu maksudnya, gitu. Jadi ini sama seperti perlakuan di SAK umum untuk aset yang diperoleh melalui hibah ya dicatat sebesar eh, nilai wajar, biasanya seperti itu, tetap diakui ya. Gitu. Itu ada diatur juga di perubahan entitas privat itu ada. Saya cari-cari ada, tapi di sini kan ada 20 item ya, 21 item
perubahan dari SAK etap ke penyesuaian dari SAK etap ke apa namanya ke mana EP ya itu. Jadi cukup banyak. Kemudian entitas privat itu sendiri ada 35 bab. Nanti silakan aja kalau ada yang bisa mengakses gitu 35 bab. Gitu. Jadi lebih sederhana dari SAK umum gitu. Tetapi kan di dalamnya begini. Kalau di SAK entitas privat dikatakan gini, perusahaan harus apabila dia punya investasi pada perusahaan lain, kemudian ada pengendalian gitu, maka dicatat dengan metode biaya, ekuitas. Kemudian dia juga wajib mengkonsolidasikan gitu ya. Apabila entitas anak itu dikendalikan, maka dia menyajikan laporan konsolidasi. Nah, pada saat akan melihat pelaporan keuangan untuk konsolidasi, maka kita mengacu ke SAK umum untuk pelaporan untuk PSAK 22, PSAK 4, PSAK 65 gitu ya. Jadi memang uh, lebih ringkas dari SAK umum, tapi ada beberapa hal yang kemudian kita harus mengacu ke SAK umum. Termasuk juga yang entitas non-laba, ISAK 35 itu kan isinya hanya pernyataan-pernyataan, tapi sebetulnya di dalamnya dia mengarahkan bahwa kalau kita menyusun laporan keuangan, menyusun laporan laba rugi segala macam gitu, maka tetap harus melihat SAK PSAK 1 kan gitu ya. Itu PSAK 1 ya tentang penyajian laporan keuangan. Kurang lebih seperti itu. Yang pasti di sini jadi siapa yang nanya meningkatkan akuntabilitas Mas Reza ya. Nah, itu juga pertanyaan yang cukup bagus ya. Apa benar kemudian meningkatkan akuntabilitas? Karena kita sedang mempelajari akuntabilitas. Nah, itu bisa dijadikan salah satu topik untuk UTS. UTS kalian misalkan sekalian ya kita ini masih ada lagi nggak pertanyaan? Udah ya. Ya, jadi eh, mana ya? Kita buka dulu deh gitu. Arahannya mana sih? 1, 2, 2. Ya, saya lihat satu. Ya, ini misalkan kemarin kan udah di-share ya sebetulnya yang tugas. Oke. Nah, ini di sini ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, kan diminta untuk mereview analisis dikerjakan secara kelompok. Kemudian topiknya adalah ini ya, untuk pertemuan ke-8 dikumpulkan di pertemuan ke-8 itu terkait sustainability reporting ya. Jadi oke, apa nih yang menarik dari sustainability reporting? Mungkin mau membahas tentang tadi contohnya akuntabilitas gitu. Jadi kita mau lihat deh tentang entitas privat akuntabilitasnya seperti apa. Itu kan kita bicara sustainability reporting. Nah, nanti dicari apa namanya artikel-artikel dulu, contoh laporan keuangan entitas privat, kemudian tapi biayanya susah ya, boleh pakai contoh kalau nggak nemu laporan keuangan karena laporan keuangan entitas privat kan nggak dipublikasikan gitu, boleh pakai contoh saja. Kemudian ada artikel yang membahas tentang akuntabilitas gitu ya. Nah, perlunya apa? Karena nanti modelnya seperti ini. Nah, kajian teori. Kajian teori ini berarti nanti yang dibahas di kajian teori ini ya tentang akuntabilitas, baik itu di entitas privat, di entitas pemerintah, dan lain sebagainya, silahkan ditambahkan di bagian kajian teori. Kemudian di bagian analisis, ya, di bagian analisis
maka sudah memakai contoh gitu. Contoh kalau misalkan kita bicara akuntabilitas untuk corporate, berarti laporan keuangannya kan nyata. Kita bisa mengidentifikasi, kita bisa jelaskan nama perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kalau entitas privat kemudian tidak ada laporannya, hanya contoh, ya silahkan dijelaskan aja tentang laporan keuangannya seperti yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Mbak Safia ya. Ini loh contoh laporan keuangannya, masukkan saja gitu. Kemudian eh, artikel publikasi 5 ini nanti untuk dimasukkan di bagian kajian teori. Jadi pada saat bahas definisi, teori, topik-topik tersebut jangan lupa mengacu penelitian-penelitian yang terdahulu ya, mengacu pada penelitian ini. Nah, nanti yang bentuk lampirannya akan terdiri dari ada judul ya, jenis tugasnya apa nih? Review dan analisis gitu ya. Topiknya apa? Misalkan kelompok 5 ini akuntabilitas entitas privat. Ada nama anggota. Kemudian daftar isi, silahkan sesuaikan. Di dalamnya ada bagian pendahuluan, bagian 2 bagian kajian teori, bagian analisis, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, ini semua harus ada. Di pendahuluan mungkin hanya singkat aja 1 halaman, mengapa mereview tentang akuntabilitas entitas privat, gitu kan, tujuannya apa, gitu ya. Kemudian dalam analisis ini kami mulai dari kan ringkasan isi laporan ini kan kita menjelaskan langkah-langkah kita melakukan review, mencari dulu definisi, teori, dan lain sebagainya, sampai menemukan kasus, mencari kasus yang sesuai dan dianalisis, gitu ya. Kemudian kajian teori ini tadi terkait dengan topik yang ditentukan, kemudian analisis berarti ini sudah lari ke contoh laporan keuangannya, ya, contoh laporan keuangannya. Kemudian daftar pustaka. Nah, jangan lupa di bagian lampiran ini eh, lampirkan notulensi, diskusi, dan lain-lain. Mungkin notulensi itu biasanya lebih singkat ya. Tidak semua percakapan harus direkam, tapi apa yang didiskusikan gitu. Mungkin pertemuan berapa kali, mendiskusikan 2 kali, 3 kali, silahkan dilampirkan gitu ya. Eh, kalau diskusinya luring, bisa ada foto. Kalau misalkan daring pun kan bisa di screenshot gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga contoh laporan keuangan yang direview atau kalau dia pakai annual report juga harus dilampirkan ya. Saya rasa itu tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini dikerjakan kelompok. Berhubung kita sudah lewat dari tanggal, ini saya tunggu sampai pertemuan ini sekarang kita pertemuan ke berapa, Mas Billy? Dari jumlah pertemuan kita ini sudah ke berapa? Oke, jadi saya tunggu sampai pertemuan ke-11 ya. Gitu. Gimana? Nanti Bu, yang untuk UAS sama, tetapi corporate governance reporting dan integrated reporting topiknya. Nanti dijelaskan lagi oleh Bu Lupi. Oke. Gimana? Ya, ya. Mm, mm. Boleh tanggal 31 Mei ya. Karena kan dikumpulkannya juga apa daring ya, berupa soft file gitu. Jadi saya tunggu paling terlambat 31. Gitu. Ibu, izin Bu. Ya. Iya Bu, saya mau nanya mengenai tugas Bu. Mm, Ini kan di sini kan tulisnya kan pakai PSAK Bu. Bisa mm. nggak Bu pakai GRI Bu atau eh, pakai Boleh, boleh Mas pakai standar akuntansi yang lain gitu misalkan. nggak apa-apa Bu ya? Kayak Iya, yang nggak apa-apa. oh ya Heeh. udah baik Bu. Makasih Pokoknya Bu. di sini eh, silahkan ada kreativitas silahkan, tetapi yang pasti komponen ini harus terpenuhi ya. Komponen atau kronologisnya itu harus ada gitu Mas. Baik Ya, Bu, terima kasih Bu. 1 sampai 7. Ya.
Mm-mm. Bebas, bebas, terserah kelompok ya. Yang ini kan tugas kelompok. Tadi saya contohkan kalau misalkan karena kelompok 5 entitas privat boleh juga tentang akuntabilitas entitas privat itu. Tetapi kan dengan catatan mungkin mencari laporan keuangannya agak susah ya, kecuali kalau ngambil dari buku gitu ya, dari contoh-contoh soal itu. Sama misalkan ada topik yang sama ya, yang penting mau gimana ya, pengennya sih jangan sama ya, antara kan hanya 5 kelompok. Kalau bisa jangan sama karena banyak sekali topik yang bisa dibahas. Bisa akuntabilitas di sektor pemerintah gitu. Pemerintah kan banyak nih, apa, di organisasi non laba kan banyak. Ada yang oh saya di yayasan, yang satu di rumah sakit gitu kan nggak apa-apa gitu. Yang pasti artikelnya harus sesuai gitu ya. Yang penelitiannya di sektor pemerintah, penelitian ada di apa, organisasi non laba gitu. Kalau paling banyak kan memang di corporate ya, gitu. Silakan saja ya, tidak ini, tidak yang kelompok 5 tidak harus entitas privat, nggak boleh juga corporate. Itu Mas Billy. Izin bertanya, Bu. Ya, Di bagian poin nomor 5 kan ada analisis, identifikasi, atau perkenalan perusahaan. Itu hmm, satu, satu laporan keuangan aja. Maksudnya kan misalnya milih di Bank BRI, itu hmm, ngambil 5 laporan keuangan di Bank BRI, eh, ya. atau satu laporan keuangan di Bank BRI, atau Laporan lima keuangan laporan, BRI tapi itu saja. Satu, satu, BRI, satu aja. sendiri. Oh, satu Satu instansi. perusahaan saja. Dari laporan, 5 laporan itu ya Bu ya, dari arus kas, laba, Ya, ya. eh, Mengidentifikasi di mana adanya peningkatan akuntabilitas di laporan laba rugi gitu. Kalau corporate bisa mengarah ke CALK kan bisa ya. Tadi entitas privat juga ada CALK kan. Itu cuman memang karena nggak dipublikasikan, jadi mungkin susah. Tetapi kalau misalkan ya BUMD itu kan pakai entitas privat tuh. Contoh perusahaan-perusahaan yang tergabung di apa sih, asosiasi perusahaan air minum itu kan pakai entitas privat. Mungkin kalau BUMD itu laporannya kan transparan ya, coba aja dicek gitu. Mereka pakai entitas privat, Perpangsi. Untuk minggu depan, mulai minggu depan nanti kuliahnya dengan Bu Lupi, tapi kan minggu depan libur ya kalau nggak salah, tanggal 1. Jadi nanti silahkan langsung komunikasi aja dengan uh, Bu Lupi bagaimana penjadwalan dan perkuliahannya gitu ya. Nanti saya juga sampaikan ke Bu Lupi. Untuk apa presentasinya PPT, tolong di-share ke saya dan ke teman-teman juga ya, karena materinya itu relatif bagus-bagus ya, lengkap-lengkap kalau saya perhatikan gitu. Recording stopped. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Baik, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa semua bisa dimengerti ya untuk tugasnya. Batas waktunya paling terakhir 31 Mei. Kemudian PPT tolong dikumpulkan, juga notulensi diskusi, nama-nama siapa yang menanyakan, siapa-siapa yang menjawab, gitu.
sama pertanyaannya, jawabannya nggak usah, pertanyaannya saja ya. Iya, kalau teman-teman sudah mengumpulkan, baru kumpulkan ke saya ya Mas ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya selama kuliah ini. Sampai ketemu lagi semester 3 ya, semester depan. Kalau ngambil konsentrasi akuntansi keuangan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Ini. warahmatullahi